Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita di sorga, karena kita diberi kesempatan kembali untuk belajar dari firman-Nya pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kelas kita, seperti biasa kita akan memuji Tuhan dengan pujian 337. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Berdasarkan Yohanes 13 ayat 35. They'll know we are Christian by our love. Mi sol la sol la do mi sol la 337. 3, 2, 1. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin gar kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama, bersatu dalam iman, sebarkan Injilnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita kerja untuk Tuhan, saling menolong. Kita kerja untuk Tuhan, saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Bersyukur Ia memberikan Roh Kudus padaku. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kekal, Bapa yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu melalui putra-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kembali kami berterima kasih Engkau mengumpulkan kami di ruang atas untuk belajar firman-Mu, sehingga melalui pembentukan keluarga yang oleh Engkau lakukan dapat memuliakan nama Engkau. Kami serahkan kelas ini ke dalam pimpinan Engkau, kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada secara daring di Singkawang dan juga di Jakarta. Pimpinlah kami semua ya Bapa. Kami tahu kami orang berdosa, ampunilah dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapus semua pelanggaran kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari Amsal 31 sebagai penutup. Karena ada bagian terakhir itu rekamannya tidak terekam. Mari kita buka lagi Amsal 31 ayat 31. Amsal pasal terakhir, ayat yang terakhir.
Kita akan baca bersama-sama. Secara singkat saya akan jelaskan ayat ini kembali. Amsal 31 ayat 31. Kita membacanya 3, 2, 1. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, hendaklah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ini tentang istri yang takut taat Tuhan. Berilah kepadanya, kepada istri yang saleh, kepada ibu yang saleh, warisan ya, atau bagian dari hasil pekerjaan tangannya. Kemudian hendaklah perbuatannya, jadi dia bukan hanya seorang istri yang baik mengurus rumah tangganya, tapi perbuatannya bahkan ya dikenal di pintu gerbang, memuji dia di pintu-pintu gerbang. Apa itu maksudnya pintu gerbang? Pintu gerbang itu artinya suami dari istri ini adalah seorang dari pemimpin yang ada. Karena zaman dulu para pemimpin akan bertemu di pintu gerbang. Zaman dulu kota itu selalu dikelilingi dengan tembok. Kemudian ada pintu gerbangnya. Nah, pintu gerbang itu tempat orang keluar masuk. Jadi kalau ada orang mau masuk ke satu kota, nah mereka yang masuk pasti dikenal oleh orang yang menjaga pintu gerbang. Seperti di Indonesia, penjaga pintu gerbang kita itu adalah presiden. Barang siapa yang masuk ke Indonesia kan, semua gerbang-gerbang masuknya kan dijaga oleh pembantu-pembantu presiden. Imigrasi itu di bawah Menkumham, ya kan? Jadi dijaga. Kemudian investasi, orang yang mau membawa modal, ada menteri investasi. Di bawah siapa? Di bawah presiden. Jadi suami dari istri yang bijak itu adalah satu dari banyak pemimpin di kota itu. Jadi hendaklah hasil kerja ya dari wanita bijak ini yang saleh, yang takut Tuhan, itu Tuhan berikan kepadanya. Artinya begini loh, kalau dalam keluarga kita ada satu pencapaian, itu sebenarnya Tuhan yang memberikan pada kita. Jadi istri yang saleh diberikan oleh Allah kepada suami. Seperti Adam kan, dia dapat Hawa dari siapa ya? Dari Allah pencipta. Nah, ayat ini minggu yang lalu sudah saya jelaskan, itu termasuk ayat yang penting. Mari kita lihat, teguhkanlah pekerjaan tangannya, itu sudah dicantumkan di Mazmur yang paling awal. Ya, Mazmur yang paling awal itu bukan Mazmur nomor 1, tapi Mazmur 90. Mari kita buka. Mazmur 90, Mazmur yang ditulis oleh Roh Kudus melalui seorang hamba Allah yang bernama Musa. Doa Musa. Nah, di ayat yang terakhir, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah, ayat 17, perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Itu maksudnya apa? Kalau kita bekerja untuk Tuhan setelah kita diselamatkan, termasuk malam ini kalian belajar firman, kalian sudah percaya Yesus tapi masih mau terus belajar firman dengan giat, itu perbuatan kita, itu Tuhan tidak pernah melupakannya. Contohnya apa? Kalau kamu membaca dalam Kisah Para Rasul. Ya, para rasul dan orang Kristen yang berjuang ya untuk mengabarkan Injil, mendirikan gereja dan membangun gereja, semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Kalau kamu lihat Kisah Para Rasul, itu termasuk 3 kitab di Perjanjian Baru yang tidak diakhiri dengan kata amin. Berapa kitab? 3. Kisah Para Rasul, surat Yakobus, ya, dan surat 3 Yohanes. 3 kitab tidak ada kata amin. Kenapa Kisah Rasul tidak ada kata amin sebagai penutup? Karena apa yang terjadi di gereja, di segala tempat, segala zaman, gereja yang memuliakan Tuhan Yesus punya rekamannya. Punya apa? Punya rekamannya. Kalian datang dari mana? Kalian datang jam berapa?
Kita belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Apa yang dibahas, semuanya itu ada di dalam catatannya Tuhan. Teguhkanlah perbuatan tangan kita. Kenapa tangannya kita berbuat sesuatu bisa teguh? Karena perbuatan manusia pasti runtuh. Pasti apa? Runtuh. Tidak ada produk manusia yang bisa bertahan. Contohnya, zaman dulu handphone paling populer itu handphone Nokia kan? Handphone apa? Nokia. Kalau orang dulu punya Nokia yang tipis canggih, wah orang tuh keren ya kan? Betul nggak? Setelah itu habis Nokia, BlackBerry ya. Wah orang Indonesia tuh paling suka BlackBerry. Kalau kita ke Kuala Lumpur, kalau kita ke Singapura, lihat orang pegang BlackBerry, kita tanya dia, Bapak Ibu dari Surabaya atau Jakarta? Surabaya. Karena pegang BlackBerry ya Pak. Ya. Itu. Tapi BlackBerry juga selesai. Kemudian sekarang handphone, ya kan? Dan kita nggak tahu apa lagi ya di zaman yang akan datang. Nah, perbuatan tangan manusia itu sementara. Tetapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan Yesus itu di perjanjian lama, perjanjian baru, baik di kitab Amsal, kitab Mazmur, dan coba lihat ya di perjanjian baru. Pengajaran yang sama diberikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ayat yang terakhir juga. Amsal 31 ayat 31, Mazmur 90 ayat terakhir 17, sekarang 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, diawali dengan kata karena itu. Nah, kalau kamu membaca Alkitab ada kata karena itu, berarti kamu harus melihat dari ayat sebelum-sebelumnya. Paham? Ada kata apa? Karena itu. Alasan-alasannya di atas dari ayat karena itu. Karena itu ya dikatakan tentang kebangkitan. Kebangkitan itu adalah puncak dari Injil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. Ia sudah dikubur. Ia sudah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai kitab suci. Ia telah menampakkan diri dengan tubuh mulia. Dengan apa? Tubuh mulia. Tubuh mulia itu kita akan hidup seperti malaikat. Tidak ada lagi kawin mengawinkan. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Jumlah kita itu sudah pas. Seperti malaikat ya. Jumlah mereka tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Nanti setelah kita ya diselamatkan Tuhan, semua kita yang percaya diberi tubuh yang mulia, jumlah kita itu sudah pas. Sudah apa? Sudah pas. Mulai dari Adam dan Hawa sampai yang terakhir percaya Yesus ya di akhir zaman. Nah, sudah pas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Di sini ada istilah saudara-saudaraku. Karena semua orang percaya kita adalah saudara-saudari di dalam Kristus. Saudara-saudari di dalam Kristus. Kalau orang tidak percaya, mereka adalah saudara-saudari juga tetapi di dalam Adam. Di dalam apa? Adam. Orang Papua keturunan siapa? Ya Adam. Orang Jawa keturunan siapa? Ya Adam. Di dalam Adam. Tetapi kita di dalam Adam yang terakhir, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan belajar ya kata kasih ya, yang terkasih, yang kekasih. Nah, berdirilah teguh artinya semua firman Tuhan yang kita pelajari itu harus kita pegang teguh, kita jalankan. Berdirilah teguh. Nah, dan bukan hanya itu, jangan goyah, artinya jangan digoda. Jangan mau dibujuk, dibohongi oleh dunia, oleh iblis, oleh hawa nafsu. Yang bisa membohongi manusia siapa? Hawa nafsu diri. Paham kan? Kemudian dunia. Dunia itu sangat menggoda loh. Ya, ada skema dunia ya. Skema apa? Dunia. Kemudian yang ketiga iblis. Iblis menggoda Yesus supaya berbuat dosa, supaya kita tetap berdiri teguh. Dan berikutnya, dan giatlah selalu, rajinlah senantiasa setiap saat dalam pekerjaan Tuhan. Kita sudah belajar minggu yang lalu Amsal 31
mulai ayat 10 sampai 31 itu tentang wanita bijak. Sudah kita uraikan satu persatu karakter-karakter dari wanita bijak. Yang terakhir itu wanita bijak karena dia sudah berkarya untuk Tuhan di dalam keluarganya dan termasuk dia menolong ya orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi perbuatan tangannya diteguhkan dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa di sini disebut pekerjaan Tuhan? Tuhan Yesus setelah menyelamatkan kita, dia ingin kita bekerja untuk dia. Karena Tuhan Yesus di muka bumi ini secara fisik dia tidak hadir. Dia berada di surga secara fisik. Tetapi Roh Kudus yang dia berikan pada kita termasuk Alkitab memampukan kita yang sudah percaya Yesus bisa melaksanakan semua pekerjaan Yesus. Semua apa? Pekerjaan Yesus. Nah, teguhkanlah pekerjaan Tuhan. Jadi di sini giatlah selalu sebab kamu tahu, nah di sini ada janji-janji dalam Alkitab bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi di sini ya, kalau kita bersekutu seperti malam ini kita disebut bersekutu karena di dalam gereja ada 3 pelayanan pokok. 1 bersekutu. Koinonia. Koinonia. Bersekutu. Jadi dikatakan karunia Tuhan Yesus. Apa itu karunia Tuhan Yesus? Karunia Tuhan Yesus itu memampukan kita melayaninya. Dalam Roma 12, apa itu karunia Tuhan Yesus? Karunia Tuhan Yesus itu Roma 12, kelansam. K itu khotbah. Jadi orang berkhotbah menyampaikan firman itu adalah karunia dari Roh Kudus. Itu karunia yang paling tinggi. Karunia yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena dengan berkhotbah, pengkhotbah itu menyampaikan firman dan orang yang mendengarkan khotbah, kerohanian mereka terbangun sampai kapasitasnya full. Kapasitas apa? Full. Seringkali kita tidak ya menggunakan kapasitas yang full. Contohnya begini, kamu beli motor. Pernah nggak kamu gas motornya sampai full? Sehingga motornya bisa lari 120. Atau kamu beli Mercy 5000 cc. Kamu gas sampai selesai gasnya. Bisa jalan 300 km loh. Itu di jalan balap yang bisa mencobainya. Kadang-kadang kalau saya turun dari pesawat kan, saya ingin tahu tuh pesawat kalau turun ya pertama kali menyentuh tanah tuh kira-kira kecepatannya berapa. Coba nanti kamu kalau ketemu pilot tanya pilot tahu nggak kamu kalau pesawat kamu turun kira-kira kecepatannya berapa? Berapa kilometer per jam? Nah kalau kita pegang HP ya, HP yang terkoneksi satelit, kita tahu berapa kilometer per jam. Di Google Map ya, seandainya nyala, ketahuan itu ya. Nah, tidak pernah kita kapasitas full loh. Jadi saya pernah ke Mesir. Di Mesir itu orang membangun rumah, sengaja di atasnya tidak dipasang atap. Tidak dipasang apa? Atap. Itu di Kairo loh, ibu kota Mesir loh. Nah waktu itu kita heran loh, kenapa sih bangunan-bangunannya itu tidak dipasang atap? Karena di Mesir, di Kairo, kalau orang sudah membangun rumah sampai sudah kapasitasnya penuh, sudah ditutup dengan atap, mereka harus membayar pajak tertentu. Jadi sengaja tidak ditutup dengan atap. Nah bahasa Inggrisnya itu oleh William Tyndale, penerjemah Alkitab bahasa Inggris dari bahasa asli, William Tyndale ya. Dia menciptakan satu istilah. Edifikasi. Ini penting loh, kapasitas penuh. Dulu saya pernah bekerja di pabrik ya. Bos saya itu orang yang selalu ingin lebih daripada apa yang dia targetkan. Kalau dia beli mesin ya, katakanlah mesin yang membuat kertas, bisa menghasilkan kertas katakanlah 1 tahun 1 juta ton. 1 juta ton. Itu belinya memang janjinya 1 juta ton, tetapi dia tahu kalau mesin ini ditambah beberapa alat, bisa meningkat menjadi 1,1 juta ton. 1,1 juta ton. Kenapa begitu? Kalau bisa menghasilkan lebih daripada kapasitas terpasang, ya dengan sedikit modifikasi, pengusaha itu untung, apa?
untung kan, dia bisa membuat lebih banyak ya produk yang bisa dia jual. Ya, jadi kapasitas itu penting ya. Kalian punya kapasitas, apakah sudah tercapai? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya, kadang-kadang kenapa kapasitas tidak tercapai? Karena orang itu malas. Ingat baik-baik ya, dalam hidup ini orang yang berbakat bisa gagal total. Contohnya di sepak bola. Wah, begitu berbakat waktu dia masih remaja. Tapi setelah dia masuk, dia usia 20 ke 30, wah dia amburadul hidupnya. Sehingga dia nggak bisa berprestasi. Tetapi ada orang yang betul-betul ya berbakat. Tapi bakatnya tidak sebakat orang berbakat, tapi dia rajin. Prestasinya bisa mendunia. Contohnya Ronaldo. Ronaldo itu bakatnya kalah dengan Messi. Tapi dia sangat rajin. Kenapa dia sangat rajin? Orang sudah pulang dari tempat latihan, dia masih latihan. Paham? Jadi bakat memang penting, tapi tidak kalah penting kerajinan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, koinonia dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Jerih lelah di sini apa ya? Kita bekerja, bukan hanya bekerja, kerja sampai capek sekali. Sampai apa? Capek sekali. Ya, ada pengkhotbah seperti John Sung. Setelah dia berkhotbah ya, 1 hari 2 kali. Siang 1 kali, malam 1 kali, begitu dia pulang ke tempat tidurnya, dia langsung tidak tanggalkan dasinya, sudah tertidur sampai pagi karena saking capeknya. Dia bekerja untuk Tuhan. Ya, kalian yang bekerja tuh pasti ya pernah mengalami hal seperti itu. Dikatakan di sini persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Saya ulangi lagi ya, kata sia-sia di dalam 1 Korintus ada 3 kata. Ada berapa kata? 3. 1, kosong. Kosong. Nggak ada isinya. Yang kedua, tidak mencapai sasaran. Tidak mencapai sasaran. Tidak mencapai goal. Yang ketiga, tidak berguna, mojung. Seperti kita minum obat, obatnya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ada 3 hal ya. Apa itu sia-sia? Nah, malam ini kita akan belajar tentang suami. Minggu lalu kita belajar tentang istri. Mari kita buka lagi dalam Efesus pasal 5. Minggu yang lalu kita sudah belajar ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah Kristus yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami ya, dalam segala sesuatu. Artinya ya, istri harus tunduk kepada suami. Kenapa? Nah, tunduk ini bukan berarti istri tunduk dengan membabi buta. Istri harus tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam Tuhan. Kalau suami kamu mengajarkan kamu, memerintahkan kamu sebagai istri sesuai dengan firman Tuhan, istri tetap harus menjalankannya dalam segala sesuatu. Ya, segala yang dicantumkan dalam firman Tuhan. Tetapi kalau suami memberi perintah kepada istrinya yang tidak sesuai firman Tuhan, maka perintah suaminya itu tidak boleh diikuti. Contohnya, ya, istrinya hamil, suami bilang, aduh susah loh, saya gajinya nggak cukup untuk anak kita yang ketiga. Ayo kita pergi menggugurkan kandungan. Boleh ditaati perintah suaminya? Tidak boleh. Ingat ya, taat di dalam firman-Nya. Itu minggu yang lalu sudah kita pelajari. Kenapa istri dulu diberi perintah? Kenapa? Masih ingat tidak, Lucy? Kenapa bukan suami dulu? Masih ingat tidak minggu yang lalu? Mengapa istri dulu? Yang bukan dimulai dengan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja. Kenapa? Kenapa istri dulu diberi perintah? Nah, Hawa yang pertama jatuh dalam dosa. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan dan tidak taat kepada suami. Nah, sekarang kita lihat ya tentang suami. Kita baca ya, bersama-sama ayat 25 sampai 33. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuknya, untuk menguduskannya
sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya seperti Kristus terhadap gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Bagaimanapun juga untuk kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi begini ya, suami itu diperintahkan di sini mengasihi istrinya. Minggu yang lalu kita belajar istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Jadi saya tambahkan di sini kata taat. Kata taat itu sebenarnya bukan hanya istri harus taat, suami juga ya harus taat. Suami yang taat Tuhan akan membawa dampak istrinya taat kepada suami. Jadi masih ingat segitiga pernikahan? Suami yang mendekatkan diri pada Tuhan, membawa seluruh keluarga mendekatkan diri pada Tuhan, mereka semakin hari semakin dekat. Kenapa begitu penting ya segitiga ini? Karena pernikahan itu semakin lama semakin hubungan antar manusianya pasti semakin renggang kalau tidak di dalam Tuhan. Tahun pertama suami istri masih bisa bilang sayang-sayang. Tahun kedua, bulan madunya sudah selesai. Bulan madunya apa? Nah, sudah selesai. Tahun ketiga, satu pihak, dua pihak sudah mulai berani kasar. Tahun keempat, kamu bayangkan. Kalau ya orang yang berdosa, sama-sama berdosa, hidup satu rumah, semakin hari di luar Kristus tidak akan makin akur, makin bisa bertengkar. Makin apa? Bisa bertengkar. Tetapi apa yang membuat keluarga itu bisa bertahan? Itu pemelihara Tuhan. Tuhan memelihara bapaknya, ibunya, anaknya. Sehingga keluarga ini, ya kenapa dipelihara? Tujuannya supaya kamu dan istrimu dan anakmu bisa sama-sama melayani Tuhan. Bisa apa? Sama-sama melayani Tuhan. Setiap minggu sama-sama pergi ke kebaktian. Seperti Tuhan Yesus bersama Yusuf Maria umur 12 tahun dalam Lukas pasal 3, mereka jalan kaki loh. Dari Nazaret jalan kaki ke Yerusalem 12 hari. Satu keluarga. Kamu lihat juga ya dalam 1 Samuel pasal 1, bapaknya Samuel, Elkana, dengan ibu Samuel, Hana, mereka juga pergi ke Silo dari Efraim untuk menemui Tuhan dalam perayaan orang Yahudi. Ingat baik-baik ya, jadi penting ya. Banyak orang tidak tahu bahwa keluarga itu kalau hidup ya berdasarkan firman Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kalau keluarga yang tidak hidup dengan firman Tuhan pasti banyak problemanya. Problem-problem yang tidak bisa diselesaikan. Nah, orang percaya memang menghadapi masalah, tapi masalah yang dihadapi oleh orang percaya dapat diselesaikan Tuhan. Tidak ada ya masalah orang Kristen yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Pasti selesai loh. Masalah gereja, masalah pribadi, pasti selesai loh. Sehingga orang Kristen bisa bersaksi. Ya.
Tuhan Yesus menolong hidup kita. Karena gelar dari Allah kita, Mazmur 121, dia adalah penolong kita. Jadi jangan lupa ya, kalau taat itu bukan hanya kata untuk istri, tapi juga untuk suami. Suami harus taat kepada firman Tuhan, dan istri ya taat kepada suami karena suami memberikan ya, pengajaran sesuai firman Tuhan. Nah sekarang, hai suami-suami, nah kasihilah istrimu ya, sebagaimana Kristus, selalu di sini teladannya Kristus sudah mengasihi gerejanya, bahkan sudah menyerahkan dirinya untuk gerejanya. Menyerahkan diri itu menyerahkan nyawa loh. Menyerahkan apa? Nyawa. Jadi di sini kita akan belajar tentang kasih. Nah, kasih di Alkitab ada 3. Kasih yang pertama, kasih agape. Kasih apa? Kasih agape. Kasih walaupun. Kasih apa? Walaupun kamu berdosa, Allah tetap mencintai kamu. Kasih walaupun. Ya kalau kasih manusia itu kasih karena kamu kaya, saya mengasihi kamu. Karena kamu cantik, saya mengasihi kamu. Kasih manusia kasih karena. Kalau karenanya hilang bagaimana? Kalau dia sudah tidak kaya, dia sudah tidak cantik, bagaimana? Terjadi perceraian. Kalau kasih Allah, kasih walaupun. Nah, hai suami, kasihilah istrimu. Kasih di sini itu bukan kasih yang lain, kasih agape. Agape itu kasih, nanti akan saya jelaskan. Apa sih materi kasih? Material dari kasih itu apa? Yang kedua, motivasi kasih itu apa? Coba kita lihat ya. Yang pertama, ya, di dalam pembacaan kita tadi, ada 4 ya materi kasih. Dari ayat 25 sampai ayat 30. Mari kita lihat ayat ke-25. Nah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya dan telah menyerahkan dirinya untuk gerejanya. Kita tahu Kristus itu menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari perhambaan dosa. Nah, kata yang pertama tentang kasih, suami harus bersedia. Kata pertama, korban. Ada 4K ya, materi kasih itu suami dia rela berkorban untuk istrinya. Korban. Ya seperti ibu mengasihi anak, ibu berkorban bukan untuk anak-anaknya, orang tua berkorban bukan untuk anak-anaknya. Tapi ada juga orang tua nggak mau berkorban loh untuk anak-anaknya karena dia egois, tidak punya kasih. Contohnya begini, kalau istrinya memasak masakan yang enak, dia habiskan semua, dia nggak ingat ada anak-anaknya yang mau makan. Ya, nggak boleh ya. Kasih harus berkorban. Itu yang pertama. Ayat yang ke-25. Ya, telah menyerahkan, telah mengorbankan dirinya untuk gerejanya. Itu yang pertama ya. Jangan lupa ya, kasih berkorban. Penting ya. Nah, materi kasih suami kepada istri. Yang kedua di ayat 26-27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya, menguduskannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja itu kudus dan tidak bercela. Kata kedua di sini, kedua apa? Kudus. Suami harus mengkuduskan istrinya. Harus apa? Mengkuduskan istrinya. Penting ya. Kalau korban, tadi sudah saya jelaskan, korban itu bersedia mendahulukan kepentingan istri daripada kepentingan diri sendiri. Ya, berkorban ya. Kalau kudus itu penting. Kenapa penting? Ya, karena pernikahan itu harus kudus. Seperti Kristus ya sudah menyucikan, memandikan gerejanya dengan air bahkan firman. Jadi yang bisa membuat kita bersih itu adalah firman. Ya, suami harus mengerti firman dan mengajak istrinya sama-sama belajar firman. Ini penting karena di zaman sekarang orang lebih banyak belajar dari layar HP-nya.
dia belajar dari TikTok, dia belajar dari YouTube, dia belajar dari drama Korea, sehingga tidak ada pelajaran dalam firman Tuhan yang dia ketahui dengan memadai. Itu bahaya sekali di zaman saat ini. Nah, keluarga yang hancur karena keluarga itu tidak mengerti dan tidak melaksanakan firman, mulai dari papanya, mamanya, anak-anaknya. Penting ya, jadi kita setiap hari kita harus belajar firman dan melaksanakan firman, bukan hanya sebagai bapak tapi sebagai ibu dan juga sebagai anak-anak. Yang penting begini loh, kalau sudah berkeluarga, yang bisa menguduskan kita apa saja? Satu, darah Yesus. Darah Yesus. Kalau tidak ada darah Yesus, kita tidak akan pernah kudus. Dua, Roh Kudus. Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Dengan apa dia menguduskan kita? Tadi kita bacakan yang ketiga, Firman Kudus. Firman Kudus. Nah, yang keempat, kita sendiri mau hidup kudus. Ada tekad kudus. Ada apa? Tekad kudus. Kenapa tekad kudus? Kalau kita tidak mau hidup kudus, ya, kita sembarangan berdosa, bagaimana? Ya, kita nggak mungkin bisa bersih. Ya, kalau orang yang suka bersih, ya, saya pernah melihat rumahnya bersih sekali. Di Punggur, yaitu kakaknya saudara Sultan. Kalau kamu pergi ke rumahnya, bersih sekali. Satu hari itu dia pel, lantainya licin. Lantainya apa? Licin. Padahal lantainya kayu loh, dari belian loh, mengkilap. Mereka sangat bersih. Sangat apa? Bersih. Nah, itu yang pertama. Saya dulu juga pernah melihat ada seorang misionari dari Amerika. Dia mempekerjakan istri dari paman saya yang kelima, adik dari mama saya. Itu juga bersih. Sehingga keluarga dari paman saya juga bersih. Kalau kamu masuk ke kamar mandinya itu kering, apa? Kering loh. Tempat mereka apa? Buang air, kering. Saking bersihnya, ya, bersih. Jadi kebersihan di sini bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Yang bisa membersihkan kita darah Yesus, yang bisa membersihkan kita dorongan Roh Kudus. Waktu kita membaca firman, ya kita tahu kita berdosa, kita ya bertobat, ada tekad kita bertobat. Yang bisa membersihkan. Kenapa pentingnya? Karena unsur kebersihan ini, ya, kita tidak mau, ya, pernikahan itu dicemari oleh perselingkuhan. Oleh apa? Perselingkuhan. Dan pencemaran itu bukan hanya perselingkuhan. Nah, ada di negara-negara maju, nah mereka kan punya akses, ya, ke pornografi yang tidak dilarang oleh hukum. Kalau kamu pergi ke negara-negara barat, ya, mereka itu punya tempat, ya, yang menjual barang-barang porno, majalah kah, film kah, dan sebagainya. Ya kan? Dan di situ kan ditulis 17 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas. Ya kan? Batasan mereka hanya umur. Nah, padahal Alkitab mengatakan, ya, bahwa orang Kristen tidak boleh berzina, tidak boleh berbuat cabul. Cabul itu termasuk pornografi. Apakah orang yang sudah menikah itu boleh, ya, misalnya mereka waktu merasa bosan, kita coba nonton film-film porno, melihat bagaimana, ya, orang berhubungan intim. Boleh enggak? Enggak boleh, apa? Enggak boleh. Ya kan? Kalau orang lihat di dunia kan, merokok, umur berapa boleh beli rokok? 21 ya atau 18. Ya kan ada tuh tulisan di situ tuh. Di Singapura juga beli minuman keras umurnya berapa, harus tunjukkan KTP. Ya. Tempat-tempat seperti itu juga begitu, umurnya berapa dan sebagainya. Orang Kristen tetap tidak boleh. Mengerti? Nah, karena itu merusak. Jadi
hidup kudus itu penting. Jangan bilang, oh aku sudah menikah, jadi boleh melihat film-film kotor. Nggak boleh. Ya kan? Tetap tidak boleh. Nah, saya lanjutkan di sini. Yang kedua, kudus ayat 26-27, dikuduskan oleh darah Yesus, oleh firman, ya, oleh Roh Kudus, ya, oleh tekad sendiri supaya kita kudus, supaya ya gereja ditempatkan di hadapan Yesus dengan cemerlang tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja tetap kudus dan tidak bercela. Demikian juga loh, kehidupan pernikahan itu juga suaminya kudus, istrinya juga kudus. Nah, karena begini loh, pihak wanita yang kalau tidak dikasih oleh suaminya itu punya pandangan yang rendah pada wanita. Contohnya, ya, di zamannya Tuhan Yesus, kan orang bertanya pada Yesus, ya, karena alasan apa kita boleh menceraikan istri kita? Dan kalau kamu baca ya dalam Perjanjian Lama seperti kitab Malaki, kitab Nehemia, itu banyak ya orang-orang yang menceraikan istrinya menikah dengan wanita yang lain. Kenapa begitu? Karena begini, laki-laki semakin lama semakin dia sukses, semakin dia punya uang, betul nggak? Ya kan? Kalau wanita makin lama makin tua makin jelek. Makanya disebut Hak bilang lopo, udah tua lagi kan, udah jelek lagi. Ya kan? Kalau laki-laki kantongnya makin tebal loh kalau dia sukses. Makanya terjadi di mana-mana, di Tiongkok, ya, di negara timur, di negara Yahudi, ya, mereka menceraikan istrinya dengan gampang. Kalau di Indonesia cerai itu dengan cara apa? Talak 1, talak 2, talak 3 beres sudah. Dengan SMS loh. Aku ceraikan kamu 1 kali, pop, kirim dia. Aku ceraikan kamu 2 kali, aku talak kamu 3 kali, masuk ke pengadilan agama, udah beres. Wanita dalam posisi yang lemah. Karena apa? Tidak dikasih oleh suaminya. Kenapa suaminya tidak kasih? Karena suaminya itu kecantol wanita yang lain. Laki-laki menganggap wanita satu, kalau dia nikah dengan istrinya, dia ingin istrinya menghasilkan anak untuk dia. Punya keturunan. Punya apa? Keturunan. Keturunan zaman dulu itu apa? Anak-anak untuk jaga toko. Seperti kakek saya itu orang kaya, dia punya 1 istri di Tiongkok, dia punya 2 istri di Indonesia. Anak-anaknya dibuat jadi apa? Penjaga toko. Penjaga apa? Toko. Ya kan? Untuk melahirkan anak. Nah, kalau istrinya sudah melahirkan anak, sudah tua, kurang cantik lagi, kawin, selir namanya apa? Oh, selir, istri muda, istri simpanan. Ya, saya pernah bekerja dengan orang paling kaya di Indonesia, satu dari orang paling kaya di Indonesia. Orang nggak tahu berapa jumlah istrinya, nggak tahu. Yang ketahuan sih ada, ya, yang beberapa istri, tapi yang berapa jumlah istrinya orang nggak tahu. Ya. Jadi pandangan laki-laki di dunia yang berdosa terhadap wanita itu sangat rendah. Tapi Alkitab enggak loh, Alkitab itu wanita sederajat secara rohani dengan laki-laki, tapi secara fungsi ya suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai pendamping. Ya, karena istri kan kelemahan mereka kan mereka punya otot lebih apa? Lebih lembut kan daripada pria kan? Enggak mungkin kamu suruh wanita jadi kuli angkut karena otot mereka bagaimana? Lembut. Kalau laki-laki apa? Lebih kuat kan? Betul nggak? Makanya nggak ada olahraga itu misalnya laki-laki lawan wanita, pasti kalah lah wanita. Ya kan? Selalu ada cabang pria, cabang wanita. Makanya sekarang nggak boleh tuh yang transgender tuh laki-laki jadi wanita tanding di olahraga wanita. Ya kalah lah wanita. Mengerti? Nah, jadi memang secara fisik ada perbedaannya. Nah, di masyarakat Yahudi kenapa mereka bertanya ya? Rekamannya masih oke ya? Mereka bertanya pada Yesus, karena alasan apa kita boleh menceraikan istri kita? Nah, di agama Yahudi ada guru mereka yang bilang nggak boleh cerai kecuali karena zina. Itu gurunya, rabinya bernama Simei. Rabi apa? Tulis ya, Simei. Kira-kira banyak nggak pengikutnya? Tidak boleh cerai kalau bukan karena zina. Sedikit pengikutnya.
Kemudian ada rabi kedua yang menyimpang dari firman Tuhan. Boleh ceraikan istrimu kalau kamu melihat wanita yang lebih cantik daripada istri kamu. Dan dia mau kawin dengan kamu. Itu nama rabinya Akiba. Apa? Akiba. Rabi apa? Wah, ini paling banyak nih pengikutnya nih. Rabi ketiga yang melenceng dari firman namanya Rabi Hillel. Hillel. Lele, ingat lele ya? Lele. Kalau kamu ketemu wanita lebih pandai memasak daripada istrimu, kamu ceraikan wanita itu, ya, ceraikan istrimu, kawin dengan wanita yang lebih pandai memasak. Ingat ya, Rabi apa? Hillel. Nah, yang tadi saya ceritakan di masyarakat Barat dan masyarakat Yunani, masyarakat Roma, masyarakat Tionghoa, kawin dengan istri untuk menghasilkan anak, kawin dengan selir, senang-senang apa? Senang-senang, bukan untuk menghasilkan keturunan. Ya kan? Betapa rendahnya wanita di mata dunia. Tapi di Alkitab wanita itu memang sederajat dengan laki-laki secara rohani, dilindungi. Makanya perlu kudus. Kalau hidup keluarga tak kudus, wah, habis. Apa yang bisa menguduskan kita? Firman Tuhan. Jadi poin yang kedua, materi dari kasih, selain korban, suami harus menguduskan istrinya. Yang ketiga, ayat 28 sampai 30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya seperti Kristus merawat gerejanya. Karena kita adalah anggota tubuh Tuhan Yesus. Apa ini? Yang pertama, kasih itu pengorbanan, kasih kedua adalah pengudusan, kasih ketiga peran dari suami adalah sebagai kakak. Kakak. Jadi nggak boleh ya secara normal istri itu lebih tua daripada suami. Betul nggak? Ada nggak di Alkitab contohnya istri lebih tua daripada suami? Setahu kamu. Adam, tua mana Adam dengan Hawa? Nah, Adam. Abraham, tua mana dengan Sarah? Abraham. Ya kan? Kenapa mau kau Van Poche? Tahu kan Van Poche? Bahasa Teochew apa? Istri yang lebih tua disebut Van Poche. Karena laki-laki harus lebih tua supaya bisa mengayomi. Kamu bayangkan ya, misalnya istrinya lebih tua daripada suaminya. Suaminya jadi adeknya, jadi suaminya dikontrol-kontrol oleh istrinya. Bagus nggak? Hah? Bagus, Selin? Nggak. Iya, memang begitu. Ya, sebagai kakak, apa? Kakak. Nah, kakak di sini ya, suami harus ya di sini kalau kita lihat di ayat 28 ya, mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Jadi tubuhnya itu dirawat. Istrinya dirawat oleh suami, ya perawatannya bukan hanya jasmani tapi bersifat rohani. Kalau dia merawat istrinya, artinya dia mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak membenci tubuhnya sendiri, tetapi dia merawatnya, mengasuhnya. Seperti Kristus telah merawat gerejanya. Karena kita adalah anggota tubuh. Yang pertama, korban. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, suami mengasihi istri, dia berfungsi sebagai kakak, sebagai mentor, ya, yang mengasuh istrinya, merawat istrinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, materi dari kasih, ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, kata bersatu di sini itu kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani dabak.
Bahasa Ibraninya adalah dabak. Dabak itu pengertiannya dua logam, ya, dua besi. Itu besinya laki-laki, besinya wanita disatukan dengan las, dengan panas. Sehingga apa yang sudah disatukan itu tidak bisa tangan kita itu memisahkannya lagi. Hanya bisa dipisahkan oleh maut. Dabak. Paham ya? Apa itu disatukan di situ? Jadi istri, suami sama-sama meninggalkan rumah mereka dan mereka membentuk rumah tangga yang baru. Nah, perceraian itu bisa terjadi misalnya begini ya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia menikah dengan laki-laki. Nah, laki-laki ini tinggal satu rumah dengan saudara-saudaranya. Jadi ada menantu satu, menantu dua, menantu tiga, semua tinggal satu rumah. Jadi bosnya di situ siapa kira-kira? Hah? Ya orang tuanya apa? Sehat nggak keluarga seperti itu? Hah? Nanti mama papanya lihat ini menantunya begini-begini itu, mereka komen. Begitu udah komen, udahlah. Suami istri bisa enggak cocok, bisa cekcok. Paham? Tidak ada otoritas, harus meninggalkan. Ya, di sini dikatakan suami ya meninggalkan ayahnya ibunya dan bersatu ini disatukan dengan istrinya. Bahasa Ibrani itu dabak, bahasa perjanjian barunya setelah saya periksa dengan bahasa biologi itu sunsigot. Sunsigot. Sebelumnya saya nggak tahu ya kenapa kata bersatu, tapi setelah saya cek bahasa Yunaninya, saya ingat pengajar saya di SMP tentang biologi, dia guru biologi yang baik, kata-kata sunsigot itu saya paham, yaitu bersatunya sel telur dengan sel jantan menghasilkan keturunan. Lahir anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu yang salah istri atau wanita. Kalau selalu lahir anaknya perempuan, seperti keluarga Abed, anak laki-lakinya hanya satu. Perempuannya berapa, Abed? 8. Nah, kamu lihat 8. Jadi yang salah itu apa? Bukan salah, maksudnya yang berkontribusi itu sebenarnya anak yang lahir perempuan itu ibu atau bapak? Ibu. Jadi kalau lahir perempuan yang salah ibu kan? Dulu kan begitu kan, punya menantu, orang kaya, tapi lahirnya semuanya cewek. Gak bisa menurunkan marga, harus lahir cowok. Kawin lagi supaya lahir laki. Seperti Raja Jogja, saya kenal dengan dia ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dia punya istri, 5 anaknya cewek. Dia sebagai raja kan bisa kawin banyak istri kan, betul gak? Tapi dia gak mau. Kenapa gak mau? Dia itu adalah anak dari istri ketiga. Dia merasa dia nggak punya papa karena bapaknya punya banyak istri. Sehingga dia memutuskan dia tidak mau punya banyak istri walaupun dia bisa sebagai sultan. Nah, akhirnya sekarang apa? Yang menjadi pewarisnya tuh putri sulungnya. Itu menjadi polemik ya. Apakah bisa atau nggak bisa? Tergantung presiden. Kalau presidennya dukung pasti bisa. Ya, ngerti nggak? Tergantung apa? Presiden. Kalau dia nobatkan dia jadi raja, presiden dukung, udah aman. Oke. Nah, secara biologi ya, perempuan itu hanya punya kromosom XX. Laki-laki punya kromosom XY. Kalau menikah, kalau lahir perempuan itu XX. Wanita hanya punya X. Yang X kedua tuh dari bapaknya. Kalau lahir perempuan, bapaknya kasih kontribusi X. Istri selalu X loh. Istri selalu kasih apa? X. Yang bisa lahir cowok, istri kasih X, bapak kasih apa? Y. Jadi kalau lahir cowok, bapaknya yang punya peran. Kalau lahir cewek, siapa yang punya peran? Bapaknya juga, bapaknya kasih X. Jadi nggak bisa yang lahir cewek yang disalahkan menantu perempuannya. Yang salah laki-laki. Kenapa kasih kromosom X? Ngerti nggak? Paham? Sang? Ya? Jadi kita laki-laki punya XY. Kalau kita ya
Sun Sigot ini, ya, istri itu pasti kasih X, nggak bisa dia kasih Y. Jadi kalau laki-laki kasih X, yang lahir perempuan. Kalau suami ya kasih Y, istri pasti kasih X, XY laki-laki. Ngerti ya? Nah, ini kata dabak dengan Sun Sigot. Nah, ayat yang kita lihat di sini ya, 31 itu apa itu maksudnya? Disatukan itu kokoh, yang terakhir kokoh. Korban, kudus, kakak, dan kokoh. Kasih itu kokoh, tidak bisa dipisahkan oleh siapapun juga kecuali oleh maut, ya, kokoh. Keduanya menjadi satu daging, artinya di sini menghasilkan keturunan yang berikutnya. Kokoh, ya. Jadi begini ya, generasi yang sekarang itu tergantung dengan generasi yang sebelumnya. Seperti generasi kita itu banyak pengaruhnya dari bapak mama kita. Jadi kalau kamu hidup ya lebih bagus dari papa mama kamu secara rohani dan jasmani, anak-anak kamu harapkan punya masa depan yang lebih bagus. Kalau di Indonesia pernah diteliti, orang-orang miskin di kota besar 3-4 keturunan pun mereka tetap miskin. Kenapa? Karena papa mamanya miskin dan mereka nggak mampu sekolah, mereka jadi buruh, nikah dengan buruh, anaknya pun nanti beberapa generasi berikutnya menjadi anak-anak yang secara ekonomi tidak bisa mapan. Nah, apa yang bisa membuat kalian lebih baik? Ya, kalian hidup dengan firman Tuhan, ya, dan kalian berharap ya anak-anak kalian ya bisa lebih baik daripada kalian. Kenapa? Karena orang tua kita sebelumnya, ya mungkin mereka nggak percaya Yesus. Kamu dididik di keluarga yang tidak ada firman Tuhan. Kamu sekarang sudah percaya Yesus, sama-sama membentuk keluarga, dan keluarga itu anak-anak kamu. Kamu harus ya hidup taat pada Tuhan, dan pasti Tuhan memberkati anak cucu kamu. Kokoh. Ini dijanjikan loh oleh firman Tuhan. Mari kita buka ya. Ini bukan sesuatu yang angan-angan ya. Kita baca Mazmur Daud, Mazmur 37. Kesaksian dari Raja Daud ya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh ia tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25 ya. 37 25. Mari kita baca sama-sama. 25 26. 1 2 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi kamu sudah percaya Yesus, sama-sama percaya Yesus. Nah, Tuhan berjanji kalau kamu suami istri, anak-anak mau setia pada Tuhan, akibatnya seperti itu. Tetapi kalau keluarga terbentuk, kamu lihat papa mamanya tidak mau taat Tuhan, anak-anaknya dalam posisi yang sangat berbahaya ya, kalau dia tidak mengikuti bimbingan gereja yang bagus. Yang pertama, kasih itu adalah korban, kasih itu kudus, kasih itu kakak, kasih itu kokoh. Yang terakhir, ya, ayat 32-33 dari Efesus pasal 5. Pasal 5. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan gereja. Jadi ingat selalu ya, keluarga yang kita bentuk ya, di sini adalah motif. Yang pertama itu materi kasih. Ini adalah materi. Ada 4K ya. Apa materi kasih? 4K. Nah, yang kedua ini apa? Motif dari kasih. Apa motivasi kamu berkeluarga? Motivasinya sudah dijelaskan ayat 32. Rahasia ini besar. Kenapa rahasia? Karena begini loh, kamu tidak tahu kenapa kamu percaya Yesus, karena kamu dipilih.
Seperti juga ya kita tidak tahu siapa yang akan menjadi istri kita, siapa yang akan menjadi suami kita. Itu semua sudah Tuhan tentukan. Tetapi kenapa Tuhan menentukan kita menikah dengan orang tertentu? Tujuannya hanya satu, supaya kita dapat dalam keluarga kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan sampai ya kamu menikah terus tidak bisa melayani. Itu bukan kebahagiaan loh. Itu kemunduran. Apa? Kemunduran. Ya, seperti kalau saya lihat ya, kenapa saya dinikahkan dengan istri saya, karena dia bisa bersama-sama dengan saya melayani. Kalau dia tidak mau bersama-sama saya melayani, ya bagaimana saya bisa menjadi hamba Tuhan? Ya kan? Dia harus ya didorong Tuhan untuk yang bisa meninggalkan ya pekerjaan untuk melayani Tuhan. Nah, ini ayatnya, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan gereja. Jadi Kristus sudah bagaimana memberikan nyawanya untuk gerejanya, dan gereja ini disebut ya anggota tubuh Kristus. Nah, tadi saya katakan ya, Kristus memberikan kita karunia yang dinamakan kelansam. Melayani itu kamu ingat ada 7 karunia, setiap kita pasti punya satu loh, pasti punya satu. Tidak ada orang yang borong semua. Dalam Roma 12 ada 7. Yang pertama K, khotbah, L, layan. Layan. Nah, layan ini artinya begini, kita mau ya memenuhi kebutuhan orang lain, itu namanya layan. Setiap kamu misalnya mengajar sekolah minggu, orang yang tidak tahu kamu ajar menjadi tahu, itu namanya pelayanan. Kamu menjemput orang, dia nggak bisa datang kalau kamu tidak datang dengan motor, mobil membawa dia, melayani. Melayani. Melayani itu artinya memenuhi keperluan orang lain, itu namanya melayani. Layan. Ya. Kata lainnya adalah diakonia. Diakonia. Di zaman dulu ya para janda itu nggak punya makan, jadi gereja itu ya yang sudah mengumpulkan persembahan memberikan janda-janda itu makan. Ya, melayani. Kemudian A, apa itu A? Ajar. Ingat ya, ajar ya. Kamu jadi orang tua punya talenta mengajar anak. Pasti loh, kalau kamu jadi orang tua gak bisa mengajar anak, anaknya jadi kurang ajar. Kurang apa? Bagaimana kamu mengajar anak? Memberi teladan. Memberi apa? Teladan. Kalau di rumah ngomongnya harus bagaimana? Tidak boleh sembarangan. Karena anak-anak itu pasti copy apa yang diomongkan orang tuanya. Misalnya orang tuanya sukanya gosip. Sukanya apa? Anaknya nanti pasti apa? Suka gosip. Tapi kalau orang tuanya suka mengomongkan hal-hal yang baik, anak-anaknya akan jadi anak yang baik. Ajar. N itu apa? Nasehat. Saya tidak gunakan kata nasihat, tapi nasehat. Sehat. Sehat. Apa itu nasihat? Itu firman Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai petunjuk jalan, itu nasihat. Apa itu nasihat? Firman Tuhan. Jadi nasihat kita adalah firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya apa? S, sumbang. Ya, kita punya bakat menyumbang. Menyumbang itu harus dengan M ya, murah jantung. Nah, orang yang menyumbang dia akan punya belas kasihan. M itu murah jantung. A di sini atur. Sebagai pemimpin harus mengatur rumah tangganya. Mengatur anggarannya. Mengatur apa? Anggarannya. Ada 7 ya karunia di situ. K itu khotbah, L itu layan, A itu ajar, N itu nasihat, A itu atur, M itu murah jantung. Nah, murah jantung dan sumbang itu punya satu ciri khas. Itu orang yang seperti sedang sakit perut. Dia akan cepat-cepat pergi ke toilet untuk bagaimana? Supaya dia tidak sakit perut lagi. Kebelet artinya. Itu kalau kita mau menyumbang orang, membantu orang di depan mata kita bisa lakukan apa kita lakukan. Enggak boleh ya kita bilang, "Oh, kamu pulang dulu, nanti datang lagi baru saya kasih." Padahal yang dia minta itu ada pada kamu. Contohnya misalnya ya, dia minta makan sama kamu bisa kasih dia makan. Kamu jangan bilang, kamu balik lagi ya, nanti saya kasih makan. Jangan, harus langsung. Ya.
saat itu juga. Ya. Seperti Yesus, dia melihat orang sakit, dia tergerak oleh belas kasihan, dia langsung menyembuhkan orang sakit. Dia nggak suruh orang tua, oh kamu balik lagi ya, saya lagi sibuk ya. Nggak boleh, nggak ada cerita seperti itu. Jadi penting ya, malam ini kita belajar, suami harus mengasihi istrinya, materinya ada 4K. K-nya apa? Pertama, korban. K kedua, kudus. K ketiga, kakak. K ketiga, keempat, kokoh. Yang terakhir, ya, motifnya adalah memuliakan Tuhan. Nah, ayat 33 itu adalah kesimpulan. Kesimpulan, ini hanya membalik ya. Membalik apa? Karena sebelumnya disebutkan istri taat kepada suami, tapi di sini dibalik ya. Kamu lihat, kasihlah istrimu disebut lebih dulu. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, baru ya istri hendaklah menghormati, mentaati suaminya. Pertama kan dimulai dengan istri kan, istri, suami. Ini namanya kiastik. Namanya apa? Cara orang Yahudi untuk membantu mereka mengingat dengan syair, itu namanya kiastik. Istri ya, taat suami. Ini yang pertama kan, yang kedua suami kasih istri. Nah di sini apa? Suami kasih istri, baru istri taat suami. Yes, bentuknya seperti huruf X. Paham nggak? Paham kan? Kalau kamu lihat kan sebelumnya dimulai ya, ayat 22, hai istri. Kemudian ayat 25, hai suami. Ya kan? Istri, suami. Nah terakhir ditutup apa? Suami kasih istri, baru istri hormati suami. Ini kiastik. Kiastik. Orang Yahudi itu kalau dia menulis sesuatu dengan lengkap tuh seperti ini. Kiastik. Sangat menarik loh. Alkitab selalu ada kiastik. Ya, saya perlihatkan kamu ya. Ini sebagai pengetahuan tambahan. Coba lihat di Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Nah, kamu lihat di sini yang pertama apa? Kain mempersembahkan hasil korban, terus setelah itu Habel, ya, ayat 4, Habel mempersembahkan. Nah, tetapi di sini disebut ya, korban Habel diindahkan Tuhan, korban Kain tidak diindahkannya. Kejadian 4 ayat 3 dan 4 itu kiastik. Kain, Habel, Kain. Paham? Paham nggak? Kain, Habel, dia tidak sebut dulu ya Kain korbannya diterima atau tidak. Enggak loh, dia hanya sebut Kain mempersembahkan korban, tidak dikomentari hasilnya apa. Tapi Habel mempersembahkan korban, nah, kemudian korban Habel diterima, yang terakhir korban Kain tidak diterima. Tetap kiastik. Kain, korban, Habel, korban, tapi korban Habel, oke. Nah, baru di sini korban Kain tidak oke. Kiastik. Kiastik ya. Huruf apa? Silang. Ngerti ya? Nah, nanti kamu kalau di rumah pelajari kisah tentang putra yang hilang. Itu juga kiastik loh. Sebenarnya ceritanya itu nggak habis loh. Anak bungsu, kamu lihat ya, dia minta harta, dia menghabiskan harta, ya, terus dia bertobat. Anak sulung di rumah, dia tidak senang dengan adiknya. Yang terakhir apa yang terjadi dengan anak sulung? Gak disebut. Anak sulung itu melambangkan orang Yahudi, mereka tidak puas dengan Allah, akhirnya utusan Allah, Tuhan Yesus itu dibinasakan. Kiastik. Itu ceritanya belum habis loh. Dalam perumpamaan, bukan, tentang putra yang hilang. Nah, anak bungsu ada penyelesaiannya. Anak sulung apa penyelesaiannya? Dia membunuh bapaknya. Saking dia jengkel dengan bapaknya yang mengampuni adiknya yang bertobat. Memalu-malukan keluarga. Ya, itu orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Itu alur ceritanya enggak selesai loh. Nah, di bagian bawah. Ya, makanya
Orang Yahudi kalau mereka menulis sesuatu dengan cara kiastik. Ya, huruf apa? X. Ya. Kain memberikan korban, dia nggak langsung bilang korbannya diterima atau enggak. Baru Habel memberikan korban Habel diterima, baru terakhirnya Kain. Korbannya tidak diterima. Nah, ini juga kan, hai istri, hai suami, nah, baru ditutup, hai siapa? Suami, baru istri, karena harus pasangan. Ini istri, pasangan istri, suami, pasangan suami. Inilah pelajaran kita malam ini. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita akan melihat 1 Korintus 13 tentang kasih. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur di malam ini dapat belajar bukan hanya tentang istri, tetapi tentang suami yang sudah Engkau tentukan dalam firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari dapat Engkau ukirkan dalam lubuk jantung kami, dan kami betul-betul dapat memahami firman Tuhan yang kami pelajari dan kami baca. Tolonglah kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang baik dalam pembentukan keluarga, sehingga melalui keluarga yang Engkau bentuk ini akan dilahirkan generasi-generasi yang dapat memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.